Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Zionis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Zionis ini meledak hingga muncul semburan api. اطلع هيا شايفها قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh Mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر الله اكبر Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan pendudukan Israel mengumumkan tewasnya sejumlah tentaranya di jalur Gaza. Mereka yang terbunuh merupakan prajurit yang bertugas di Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Insiden ini terjadi setelah IDF terlibat baku tembak di Jabalia, Gaza Utara pada Rabu 15 Mei 2024. Total tentara Israel yang terbunuh ada 5 orang, sementara 7 lainnya luka-luka. 3 dari 7 orang tersebut mengalami luka serius. Identitas kelima tentara yang tewas pun diungkap militer rezim Zionis. Mereka ialah Kapten Roy Beit Yaakov 22 tahun dari Eli, kemudian ada Sersan Staff Gilad Arye Boim 22 tahun dari Karnei Somron, kemudian Sersan Daniel Cemu 20 tahun dari Tiberias, Sersan Ilan Cohen 20 tahun dari Karmiel, dan Sersan Staff Bezalel David Sashwa 21 tahun dari Tel Aviv. Menurut penyelidikan awal IDF, sebuah tank yang beroperasi bersama pasukan terjun payung di Kem Jabalia menembakkan 2 peluru. Tembakan itu diarahkan ke sebuah gedung tempat brigade tersebut berkumpul. Diduga awak tank salah mengidentifikasi orang yang berada di gedung sebagai musuh. Saat ini pihak militer Israel tengah menyelidiki insiden itu. Kematian mereka menambah jumlah korban tentara yang terbunuh dalam serangan darat pasukan pertahanan Israel terhadap Hamas di Gaza. Selain tentara, seorang kontraktor sipil Kementerian Pertahanan juga tewas di jalur Gaza. Seorang tentara Israel tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Selatan pada Selasa 14 Mei 2024. Ini menjadi kematian pertama dalam serangan pasukan pertahanan Israel ke Rafah. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel yang tewas diketahui bernama Sersan Ira Yair Gispan, 19 tahun dari Petah Tikva. Dia bertugas di Batalion ke-75 Brigade Lapis Baja ke-7. Kabar tewasnya Sersan Gispan diumumkan pasukan pendudukan Israel pada Rabu 15 Mei pagi waktu setempat. Kematian Gispan menambah jumlah korban tewas dalam serangan darat militer Israel terhadap Hamas di Gaza dan dalam operasi di perbatasan menjadi 273 orang. Diketahui IDF mulai mengirim pasukan ke kota Rafah di perbatasan selatan Gaza pada 7 Mei. IDF mengatakan bahwa selama operasi di Rafah Timur, pasukan Brigade Givati menyerbu sebuah kamp pelatihan Hamas. Para prajurit membunuh beberapa pria bersenjata di pangkalan itu dan menyita senjatanya. Selain itu, tentara Israel juga mengklaim menemukan kendaraan tiruan IDF yang digunakan oleh kelompok militan untuk pelatihan. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah disebut menargetkan lembaga intelijen terpenting Israel. Serangan yang dilakukan menggunakan pesawat bunuh diri ini menyebabkan kerusakan serius. Pada Rabu 15 Mei 2024, Hizbullah meluncurkan serangan ke situs balon mata-mata besar di dekat Tiberias. Menurut laporan surat kabar Israel Yediot Ahronot, Hizbullah menghantam lokasi balon observasi senjata yang besar dekat persimpangan Golani. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu disebut-sebut sebagai situs keamanan sensitif. Serangan Hizbullah dilakukan sebagai tanggapan atas pembunuhan pejabat Hizbullah Hussein Maki di dekat Tirus pada Selasa 14 Mei. Sebelumnya, Hizbullah juga melancarkan serangan udara di pangkalan Ilania. Serangan diluncurkan menggunakan sejumlah drone penyerang, menargetkan bagian dari sistem pengawasan dan deteksi komprehensif Angkatan Udara. Operasi ini diklaim tepat mengenai target dan mencapai apa yang diinginkan. Dataran tinggi Golan kembali diserang pasukan pendudukan di Lebanon Hizbullah dengan puluhan rudal. Serangan itu diluncurkan sebagai aksi balas dendam Hizbullah ke Israel. Hari ini Kamis 16 Mei 2024 pagi waktu setempat, Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan roket di dataran tinggi Golan.
Mereka mengklaim telah menargetkan 3 pangkalan militer di wilayah tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, sebanyak 60 roket Katyusha diluncurkan ke lokasi musuh. Sementara menurut laporan IDF, sekitar 40 roket melintasi perbatasan dalam serangan itu. Hizbullah mengatakan serangan tersebut merupakan respon terhadap serangan Israel di Baalbek, Lebanon, Timur Laut. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan ke situs balon mata-mata besar di dekat Tiberias. Serangan yang dilakukan menggunakan pesawat bunuh diri ini menyebabkan kerusakan serius. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu disebut-sebut sebagai situs keamanan sensitif. Serangan Hizbullah dilakukan sebagai tanggapan atas pembunuhan pejabat Hizbullah Hussein Maki di dekat Tirus pada Selasa 14 Mei. Terungkap alasan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nekat menyerang Rafah. Netanyahu menegaskan negaranya bukanlah budak Amerika Serikat. Baru-baru ini percakapan Perdana Menteri Netanyahu dengan seorang pejabat Israel terungkap ke publik. Netanyahu mengaku kesal karena Amerika Serikat berhenti mengirim bom berdaya ledak tinggi. Diketahui pekan lalu Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutuskan untuk menghentikan pengiriman bom setidaknya 1.800 bom dengan bobot 2.000 pon atau 907 kg per bom. Selain itu ada juga 1.700 bom dengan bobot 500 pon atau 226 kg per bom. Merespon hal itu, Netanyahu hanya mengatakan Israel siap berjuang sendiri tanpa bantuan bom berdaya ledak tinggi dari Amerika Serikat. Dalam pertemuan itu, Netanyahu dan penasehatnya sekaligus Menteri Urusan Strategis Israel, Ron Dermer, terkejut dengan keputusan Biden. Netanyahu dengan tegas menolak permintaan dan tekanan Amerika Serikat untuk tidak menyerang Rafah. Dirinya meyakini Joe Biden tak akan berani menjatuhkan sanksi ke negaranya meski menyerang Rafah. Netanyahu akan menyatakan Israel siap melakukan apapun untuk mempertahankan diri. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Yonis di lingkungan Al-Zaitun, Barat Daya Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Yonis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Yonis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع Jabalia jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh Mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Yonis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota.
Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pasukan pendudukan Israel mengumumkan tewasnya sejumlah tentaranya di jalur Gaza. Mereka yang terbunuh merupakan prajurit yang bertugas di Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Insiden ini terjadi setelah IDF terlibat baku tembak di Jabalia, Gaza Utara pada Rabu 15 Mei 2024. Total tentara Israel yang terbunuh ada 5 orang, sementara 7 lainnya luka-luka. 3 dari 7 orang tersebut mengalami luka serius. Identitas kelima tentara yang tewas pun diungkap militer rezim Zionis. Mereka ialah Kapten Roy Beit Yaakov 22 tahun dari Eli, kemudian ada Sersan Staf Gilad Aryeh Boim 22 tahun dari Karnei Somron, kemudian Sersan Daniel Cemu 20 tahun dari Tiberias, Sersan Ilan Cohen 20 tahun dari Karmiel, dan Sersan Staf Bezalel David Sashwa 21 tahun dari Tel Aviv. Menurut penyelidikan awal IDF, sebuah tank yang beroperasi bersama pasukan terjun payung di Kem Jabalia menembakkan 2 peluru. Tembakan itu diarahkan ke sebuah gedung tempat brigade tersebut berkumpul. Diduga awak tank salah mengidentifikasi orang yang berada di gedung sebagai musuh.
Saat ini pihak militer Israel tengah menyelidiki insiden itu. Kematian mereka menambah jumlah korban tentara yang terbunuh dalam serangan darat pasukan pertahanan Israel terhadap Hamas di Gaza. Selain tentara, seorang kontraktor sipil Kementerian Pertahanan juga tewas di jalur Gaza. Seorang tentara Israel tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Selatan pada Selasa 14 Mei 2024. Ini menjadi kematian pertama dalam serangan pasukan pertahanan Israel ke Rafah. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel yang tewas diketahui bernama Sersan Ira Yair Gispan, 19 tahun dari Petah Tikva. Dia bertugas di Batalion ke-75 Brigade Lapis Baja ke-7. Kabar tewasnya Sersan Gispan diumumkan pasukan pendudukan Israel pada Rabu 15 Mei pagi waktu setempat. Kematian Gispan menambah jumlah korban tewas dalam serangan darat militer Israel terhadap Hamas di Gaza dan dalam operasi di perbatasan menjadi 273 orang. Diketahui IDF mulai mengirim pasukan ke kota Rafah di perbatasan selatan Gaza pada 7 Mei. IDF mengatakan bahwa selama operasi di Rafah Timur, pasukan Brigade Givati menyerbu sebuah kamp pelatihan Hamas. Para prajurit membunuh beberapa pria bersenjata di pangkalan itu dan menyita senjatanya. Selain itu, tentara Israel juga mengklaim menemukan kendaraan tiruan IDF yang digunakan oleh kelompok militan untuk pelatihan. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah disebut menargetkan lembaga intelijen terpenting Israel. Serangan yang dilakukan menggunakan pesawat bunuh diri ini menyebabkan kerusakan serius. Pada Rabu 15 Mei 2024, Hizbullah meluncurkan serangan ke situs balon mata-mata besar di dekat Tiberias. Menurut laporan surat kabar Israel Yediot Ahronot, Hizbullah menghantam lokasi balon observasi senjata yang besar dekat persimpangan Golani. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu disebut-sebut sebagai situs keamanan sensitif. Serangan Hizbullah dilakukan sebagai tanggapan atas pembunuhan pejabat Hizbullah Hussein Maki di dekat Tirus pada Selasa 14 Mei. Sebelumnya, Hizbullah juga melancarkan serangan udara di pangkalan Ilania. Serangan diluncurkan menggunakan sejumlah drone penyerang, menargetkan bagian dari sistem pengawasan dan deteksi komprehensif Angkatan Udara. Operasi ini diklaim tepat mengenai target dan mencapai apa yang diinginkan. Dataran tinggi Golan kembali diserang pasukan pendudukan di Lebanon Hizbullah dengan puluhan rudal. Serangan itu diluncurkan sebagai aksi balas dendam Hizbullah ke Israel. Hari ini Kamis 16 Mei 2024 pagi waktu setempat, Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan roket di dataran tinggi Golan. Mereka mengklaim telah menargetkan 3 pangkalan militer di wilayah tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, sebanyak 60 roket Katyusha diluncurkan ke lokasi musuh. Sementara menurut laporan IDF, melintasi perbatasan dalam serangan itu. Hizbullah mengatakan serangan tersebut merupakan respon terhadap serangan Israel di Baalbek, Lebanon, Timur Laut. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan ke situs balon mata-mata besar di dekat Tiberias. Serangan yang dilakukan menggunakan pesawat bunuh diri ini menyebabkan kerusakan serius. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu disebut-sebut sebagai situs keamanan sensitif. Serangan Hizbullah dilakukan sebagai tanggapan atas pembunuhan pejabat Hizbullah Hussein Maki di dekat Tirus pada Selasa 14 Mei. Terungkap alasan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nekat menyerang Rafah. Netanyahu menegaskan negaranya bukanlah budak Amerika Serikat. Baru-baru ini percakapan Perdana Menteri Netanyahu dengan seorang pejabat Israel terungkap ke publik. Netanyahu mengaku kesal karena Amerika Serikat berhenti mengirim bom berdaya ledak tinggi. Diketahui pekan lalu Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutuskan untuk menghentikan pengiriman bom setidaknya 1.800 bom dengan bobot 2.000 pon atau 907 kg per bom.
Selain itu ada juga 1.700 bom dengan bobot 500 pon atau 226 kg per bom. Merespon hal itu, Netanyahu hanya mengatakan Israel siap berjuang sendiri tanpa bantuan bom berdaya ledak tinggi dari Amerika Serikat. Dalam pertemuan itu, Netanyahu dan penasehatnya sekaligus Menteri Urusan Strategis Israel, Ron Dermer, terkejut dengan keputusan Biden. Netanyahu dengan tegas menolak permintaan dan tekanan Amerika Serikat untuk tidak menyerang Rafah. Dirinya meyakini Joe Biden tak akan berani menjatuhkan sanksi ke negaranya meski menyerang Rafah. Netanyahu akan menyatakan Israel siap melakukan apapun untuk mempertahankan diri. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Yonis di lingkungan Al-Zaitun, Barat Daya Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Yonis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Yonis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع Jabalia jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh Mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Yonis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pasukan pendudukan Israel mengumumkan tewasnya sejumlah tentaranya di jalur Gaza. Mereka yang terbunuh merupakan prajurit yang bertugas di Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Insiden ini terjadi setelah IDF terlibat baku tembak di Jabalia, Gaza Utara pada Rabu 15 Mei 2024. Total tentara Israel yang terbunuh ada 5 orang, sementara 7 lainnya luka-luka. 3 dari 7 orang tersebut mengalami luka serius. Identitas kelima tentara yang tewas pun diungkap militer rezim Zionis. Mereka ialah Kapten Roy Beit Yaakov 22 tahun dari Eli, kemudian ada Sersan Staf Gilad Arye Boim 22 tahun dari Karnei Somron, kemudian Sersan Daniel Cemu 20 tahun dari Tiberias, Sersan Ilan Cohen 20 tahun dari Karmiel, dan Sersan Staf Bezalel David Sashwa 21 tahun dari Tel Aviv. Menurut penyelidikan awal IDF, sebuah tank yang beroperasi bersama pasukan terjun payung di Kem Jabalia menembakkan 2 peluru. Tembakan itu diarahkan ke sebuah gedung tempat brigade tersebut berkumpul. Diduga awak tank salah mengidentifikasi orang yang berada di gedung sebagai musuh. Saat ini pihak militer Israel tengah menyelidiki insiden itu. Kematian mereka menambah jumlah korban tentara yang terbunuh dalam serangan darat pasukan pertahanan Israel terhadap Hamas di Gaza. Selain tentara, seorang kontraktor sipil Kementerian Pertahanan juga tewas di jalur Gaza. Seorang tentara Israel tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Selatan pada Selasa 14 Mei 2024. Ini menjadi kematian pertama dalam serangan pasukan pertahanan Israel ke Rafah. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel yang tewas diketahui bernama Sersan Ira Yair Gispan, 19 tahun dari Petah Tikva. Dia bertugas di Batalion ke-75 Brigade Lapis Baja ke-7. Kabar tewasnya Sersan Gispan diumumkan pasukan pendudukan Israel pada Rabu 15 Mei pagi waktu setempat. Kematian Gispan menambah jumlah korban tewas dalam serangan darat militer Israel terhadap Hamas di Gaza dan dalam operasi di perbatasan menjadi 273 orang. Diketahui IDF mulai mengirim pasukan ke kota Rafah di perbatasan selatan Gaza pada 7 Mei. IDF mengatakan bahwa selama operasi di Rafah Timur, pasukan Brigade Givati menyerbu sebuah kamp pelatihan Hamas. Para prajurit membunuh beberapa pria bersenjata di pangkalan itu dan menyita senjatanya. Selain itu, tentara Israel juga mengklaim menemukan kendaraan tiruan IDF yang digunakan oleh kelompok militan untuk pelatihan.
Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah disebut menargetkan lembaga intelijen terpenting Israel. Serangan yang dilakukan menggunakan pesawat bunuh diri ini menyebabkan kerusakan serius. Pada Rabu 15 Mei 2024, Hizbullah meluncurkan serangan ke situs balon mata-mata besar di dekat Tiberias. Menurut laporan surat kabar Israel Yediot Ahronot, Hizbullah menghantam lokasi balon observasi senjata yang besar dekat persimpangan Golani. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu disebut-sebut sebagai situs keamanan sensitif. Serangan Hizbullah dilakukan sebagai tanggapan atas pembunuhan pejabat Hizbullah Hussein Maki di dekat Tirus pada Selasa 14 Mei. Sebelumnya, Hizbullah juga melancarkan serangan udara di Pangkalan Ilania. Serangan diluncurkan menggunakan sejumlah drone penyerang, menargetkan bagian dari sistem pengawasan dan deteksi komprehensif Angkatan Udara. Operasi ini diklaim tepat mengenai target dan mencapai apa yang diinginkan. Dataran tinggi Golan kembali diserang pasukan pendudukan di Lebanon Hizbullah dengan puluhan rudal. Serangan itu diluncurkan sebagai aksi balas dendam Hizbullah ke Israel. Hari ini Kamis 16 Mei 2024 pagi waktu setempat, Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan roket di dataran tinggi Golan. Mereka mengklaim telah menargetkan 3 pangkalan militer di wilayah tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, sebanyak 60 roket Katyusha diluncurkan ke lokasi musuh. Sementara menurut laporan IDF, sekitar 40 roket melintasi perbatasan dalam serangan itu. Hizbullah mengatakan serangan tersebut merupakan respon terhadap serangan Israel di Baalbek, Lebanon Timur Laut. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan ke situs balon mata-mata besar di dekat Tiberias. Serangan yang dilakukan menggunakan pesawat bunuh diri ini menyebabkan kerusakan serius. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu disebut-sebut sebagai situs keamanan sensitif. Serangan Hizbullah dilakukan sebagai tanggapan atas pembunuhan pejabat Hizbullah Hussein Maki di dekat Tirus pada Selasa 14 Mei. Terungkap alasan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nekat menyerang Rafah. Netanyahu menegaskan negaranya bukanlah budak Amerika Serikat. Baru-baru ini percakapan Perdana Menteri Netanyahu dengan seorang pejabat Israel terungkap ke publik. Netanyahu mengaku kesal karena Amerika Serikat berhenti mengirim bom berdaya ledak tinggi. Diketahui pekan lalu Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutuskan untuk menghentikan pengiriman bom setidaknya 1.800 bom dengan bobot 2.000 pon atau 907 kg per bom. Selain itu ada juga 1.700 bom dengan bobot 500 pon atau 226 kg per bom. Merespon hal itu, Netanyahu hanya mengatakan Israel siap berjuang sendiri tanpa bantuan bom berdaya ledak tinggi dari Amerika Serikat. Dalam pertemuan itu, Netanyahu dan penasehatnya sekaligus Menteri Urusan Strategis Israel, Ron Dermer, terkejut dengan keputusan Biden. Netanyahu dengan tegas menolak permintaan dan tekanan Amerika Serikat untuk tidak menyerang Rafah. Dirinya meyakini Joe Biden tak akan berani menjatuhkan sanksi ke negaranya meski menyerang Rafah. Netanyahu akan menyatakan Israel siap melakukan apapun untuk mempertahankan diri. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Yonis di lingkungan Al-Zaitun, Barat Daya Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Yonis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Yonis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم كمان قدم
أكبر. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Kem Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Mirkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh Mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Yonis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Kem Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Mirkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh Mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Yonis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Yonis di lingkungan Al-Zaitun, Baradaya, Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Yonis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Yonis ini meledak hingga muncul semburan api. اطلع هيا شايفها قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Swafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan.
Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Yonis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Yonis di lingkungan Al-Zaitun, Baradaya, Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Yonis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Yonis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Swafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana.
Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh Mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Zionis di lingkungan Al-Zaitun, barat daya kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Di tentara Israel tafkilat curang di Hamas. Oleh sebab itu tank merasa tafkilat Arye Poim serta tafkilat Oid tentara Israel yang tentara saat melihat potiri. Intensitas Islam serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
gerilya. Nanti muncul dari milik para senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Swafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah. Sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh Mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya.
Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Hassam menargetkan tank Yonis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Yonis di lingkungan Al-Zaitun, Baradaya, Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Yonis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Yonis ini meledak hingga muncul semburan api. اطلع هيا شايفها قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع الله اكبر. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Cemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak.
Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Zionis di lingkungan Al-Zaitun, Barat Daya Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Zionis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Zionis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Swafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Zionis di lingkungan Al-Zaitun, Barat Daya Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Zionis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan.
Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Zionis ini meledak hingga muncul semburan api. اطلع اضربها اطلع هيا شايفها قدم قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع الله اكبر. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Cemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah. Sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Zionis di lingkungan Al-Zaitun, barat daya kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Zionis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Zionis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum
mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Zionis di lingkungan Al-Zaitun, barat daya kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Zionis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Zionis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia.
Alas strobo yang ditempatkan oleh mujahidin dari titik nol di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. Dua buldoser D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Hassam menargetkan tank Yonis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan buldoser D9 Yonis di lingkungan Al-Zaitun, Baradaya, Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara buldoser D9 militer rezim Yonis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 buldoser yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Yonis ini meledak hingga muncul semburan api. اطلع. هيا شايفها؟ قدم قدم كمان. قدم. اطلع اضربها. اطلع. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina.
Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya Jabalia jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh Mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Yonis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Yonis di lingkungan Al-Zaitun, Barat Daya Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Yonis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Yonis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Swafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana.
Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Zionis di lingkungan Al-Zaitun, barat daya kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Zionis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Zionis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم كمان قدم.
اضربها اطلع. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105.
Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Hassam menghancurkan tank Mirkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Hassam menargetkan tank Yonis Mirkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Yonis di lingkungan Al-Zaitun, Baradaya, Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Yonis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Yonis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Mirkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Mirkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan
Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh Mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Zionis di lingkungan Al-Zaitun, Baradaya, Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Zionis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Zionis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Kilat Aryeh Boim, Sersan
Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh Mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Zionis di lingkungan Al-Zaitun, Barat Daya Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024.
Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Zionis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Zionis ini meledak hingga muncul semburan api. اطلع هيا شايفها قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع الله اكبر. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Cemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh Mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Yonis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Yonis di lingkungan Al-Zaitun, Barat Daya Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Yonis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Yonis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat
terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Zionis di lingkungan Al-Zaitun, barat daya kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Zionis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Zionis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia.
Alas strobo yang ditempatkan oleh mujahidin dari titik nol di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. Dua bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Hassam menargetkan tank Yonis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Yonis di lingkungan Al-Zaitun, Baradaya, Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Yonis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Yonis ini meledak hingga muncul semburan api. اطلع هيا شايفها قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina.
Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Mirkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Zionis di lingkungan Al-Zaitun, Barat Daya Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Zionis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Zionis ini meledak hingga muncul semburan api. اطلع هيا شايفها قدم قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan
Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh Mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Zionis di lingkungan Al-Zaitun, Baradaya Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024.
Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Zionis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Zionis ini meledak hingga muncul semburan api. اطلع هيا شايفها قدم قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh Mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Yonis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Yonis di lingkungan Al-Zaitun, Barat Daya Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Yonis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Yonis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Cemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Swafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana.
Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah. Sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh Mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Zionis di lingkungan Al-Zaitun, barat daya kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Zionis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Zionis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم كمان قدم.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia.
Selain itu, Brigade Al-Hassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Hassam menargetkan tank Yonis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Yonis di lingkungan Al-Zaitun, Baradaya, Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Yonis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Yonis ini meledak hingga muncul semburan api. اطلع هيا شايفها قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina.
Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Zionis di lingkungan Al-Zaitun, Barat Daya Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Zionis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Zionis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Kilat Aryeh Boim, Sersan
Daniel Cemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh Mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Zionis di lingkungan Al-Zaitun, Baradaya, Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024.
Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Zionis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Zionis ini meledak hingga muncul semburan api. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah. Sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan.
Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Yonis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Yonis di lingkungan Al-Zaitun, Barat Daya Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Yonis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Yonis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Cemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Swafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah. Sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh Mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Zionis di lingkungan Al-Zaitun, barat daya kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Zionis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Zionis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava
Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah. Sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Yonis di lingkungan Al-Zaitun, Baradaya, Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Yonis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Yonis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir.
Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Zionis di lingkungan Al-Zaitun, Barat Daya Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Zionis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Zionis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Swafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Zionis di lingkungan Al-Zaitun, Baradaya, Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Zionis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan.
Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Zionis ini meledak hingga muncul semburan api. اطلع هيا شايفها قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع الله اكبر. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Cemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh Mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Yonis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Yonis di lingkungan Al-Zaitun, Baradaya, Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Yonis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Yonis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Cemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum
mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh Mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Zionis di lingkungan Al-Zaitun, barat daya kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Zionis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Zionis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Swafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah. Sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia.
Alas strobo yang ditempatkan oleh mujahidin dari titik nol di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. Dua bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Hassam menargetkan tank Yonis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Yonis di lingkungan Al-Zaitun, Baradaya, Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Yonis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Yonis ini meledak hingga muncul semburan api. اطلع هيا شايفها قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina.
Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Zionis di lingkungan Al-Zaitun, Barat Daya Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Zionis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Zionis ini meledak hingga muncul semburan api. اطلع هيا شايفها قدم قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Kilat Aryeh Boim, Sersan
Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Zionis di lingkungan Al-Zaitun, Baradaya, Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024.
Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara buldoser D9 militer rezim Zionis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 buldoser yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Zionis ini meledak hingga muncul semburan api. اطلع هيا شايفها قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Swafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh Mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Yonis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Yonis di lingkungan Al-Zaitun, Barat Daya Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Yonis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Yonis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Cemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat
terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh Mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Zionis di lingkungan Al-Zaitun, barat daya kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Zionis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Zionis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah. Sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia.
Alat strobo yang ditempatkan oleh mujahidin dari titik nol di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. Dua bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Hassam menargetkan tank Yonis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Yonis di lingkungan Al-Zaitun, Baradaya, Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Yonis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Yonis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina.
Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Zionis di lingkungan Al-Zaitun, barat daya kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Zionis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Zionis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan
Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Zionis di lingkungan Al-Zaitun, Barat Daya Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024.
Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara buldoser D9 militer rezim Zionis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 buldoser yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Zionis ini meledak hingga muncul semburan api. اطلع هيا شايفها قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Swafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Yonis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Yonis di lingkungan Al-Zaitun, Baradaya, Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Yonis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Yonis ini meledak hingga muncul semburan api. اطلع هيا شايفها قدم قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Swafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat
terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan awaknya tewas dan terluka di Blok 2 Camp Jabalia. Selain itu, Brigade Al-Qassam menghancurkan tank Merkava 4 yang merembus timur kota Jabalia. Alat strobo yang ditempatkan oleh mujahidin dari titik 0 di pintu belakangnya diledakkan. Tentara yang berada di dalam tank diklaim terbunuh dan terluka. 2 bulldozer D9 turut diledakkan dengan peluru tandem dan perangkat aksi gerilya. Sedangkan di Rafah, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di selatan persimpangan proyek di sebelah timur kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penargetan bulldozer D9 Zionis di lingkungan Al-Zaitun, Barat Daya Kota Gaza pada Kamis 16 Mei 2024. Video berdurasi 43 detik itu memperlihatkan bagaimana cara militan perlawanan menargetkan satu persatu kendaraan musuh. Mujahidin Al-Quds tampak sembunyi di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Sementara bulldozer D9 militer rezim Zionis telah diincar dari posisinya. Dari video tersebut ada sebanyak 4 bulldozer yang menjadi target serangan. Setelah melakukan perundingan, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan serangan. Satu persatu kendaraan tempur Zionis ini meledak hingga muncul semburan api. هيا شايفها؟ قدم قدم كمان قدم اطلع اضربها اطلع. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan serangan salah sasaran saat pertempuran sengit di Jabalia. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa baku tembak antara tentara Israel itu terjadi pada Rabu 15 Mei malam. Militer IDF mengakui kecerobohan tentaranya dan melakukan penyelidikan awal. Dari penyelidikan itu, pasukan tank Israel melihat senjata muncul dari sebuah gedung. Pasukan tank IDF itu mengidentifikasi laras senapan yang terlihat seperti milik militan Palestina yakni Hamas. Oleh sebab itu, tank Merkava Israel menembakkan 2 peluru, namun rupanya senjata itu milik tentara Israel yang berasal dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung. Akibat salah sasaran itu, 5 tentara Israel yang tewas, yakni Kapten Roy Bet Yaakov, Sersan Staf Gilad Aryeh Boim, Sersan Daniel Jemu, Sersan Ilan Cohen, dan Sersan Staf Bezalel David Suafua. Insiden ini menambah kasus Israel salah sasaran menembak rekannya sendiri selama perang di Gaza. Setidaknya ada 49 tentara Israel yang tewas akibat tembakan dari rekan sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merasa ketakutan saat laras senjata yang muncul di sebuah gedung Jabalia. Rasa takut itu kerap menghantui tentara Israel selama perangnya dengan militan Palestina. Bahkan kini beredar video yang memperlihatkan seorang tentara Zionis diduga ketakutan hingga buang air kecil di celana. Video tersebut dibocorkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle melalui akun X-nya pada Kamis 16 Mei. Dari rekaman itu terlihat beberapa gerombol pria berseragam militer Zionis. Mereka terlihat sedang berada di dekat tank Merkava dengan pembatas kawat besi di sekitarnya. Salah satu celana milik tentara itu terlihat basah yang diduga mengompol. Mendukung postingan jurnalis Amerika Serikat, beberapa warganet juga mengirim foto yang memperlihatkan seseorang tentara meringkuk ketakutan. Saat itulah terlihat celana milik tentara Zionis itu basah, sayangnya hingga saat ini belum mendapat konfirmasi dari IDF terkait video tentaranya yang diduga mengompol. Namun dikutip dari The Jerusalem Post, pasukan tank Israel mengaku merasa ketakutan di tengah perangnya dengan Hamas. Hal itu dibuktikan saat melihat potensi ancaman berupa senjata yang muncul di gedung Jabalia. Kondisi tersebut membuat tentara Israel menembak rekannya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlawanan Islam Irak semakin intens membela warga Palestina. Hingga saat ini perlawanan Islam Irak juga telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Israel dan Amerika yang menjadi sekutunya dalam menyerang jalur Gaza. Serangan perlawanan Irak itu pun diklaim turut meledakkan lembah dan juga bandara Israel. Dilansir dari Pars Today pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut kelompok tersebut, pasukannya telah meluncurkan sekira 240 serangan ke posisi Zionis dan sekutunya di wilayah pendudukan Irak dan juga Suriah. Perlawanan Islam Irak mengaku serangan tersebut dilakukan sejak 7 bulan terakhir. Pasalnya ratusan serangan dari pasukannya itu dilakukan sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Diketahui dalam 2 hari terakhir, perlawanan Irak juga meluncurkan serangannya secara berturut-turut di wilayah pendudukan. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Bahkan lembah Jericho dan juga bandara Israel di Beersheba turut tersambar rudal dan drone perlawanan Irak hingga terbakar hebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jabalia, jalur Gaza saat ini menjadi wilayah pertempuran sengit antara pasukan pendudukan Israel dan perlawanan Palestina. Baik tentara Israel terbunuh setelah kendaraan tempur yang mereka tumpangi diledakkan perlawanan. Perlawanan Palestina terus melakukan pertempuran heroik melawan pasukan tentara pendudukan di Jabalia di utara jalur Gaza dan Rafah di selatan. Pada Rabu 15 Mei, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran kapal pengangkut pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal pengangkut IDF ini diserang dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan ini menyebabkan